Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam Ibu Yusi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Iya Bu, ini terkait tugas saya ingin mewawancara Ibu mengenai studi kasus. Adapun kasusnya saya bacakan ya Bu ya. Iya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, pertanyaan saya, Bu, apa yang harus Ibu lakukan jika melihat situasi seperti itu? Yang pertama kali Ibu lakukan apa? Pertama saya lakukan adalah membawa anak itu ke tempat yang teduh, supaya tidak jadi uh, curi curi perhatian anak-anak ya gitu. Terus saya menanyakan dulu kepada anaknya kenapa seperti itu, kenapa sampai uh, di dijemur di depan di lapang gitu. Terus jadi intinya Ibu mengamankan iya, anaknya terlebih dahulu ya. mengamankan anaknya dulu. Kemudian apakah Ibu berhak menginstruksi Ibu Tati yang sedang mengajar atau memimpin kelasnya, Bu? Sebetulnya saya tidak berhak untuk menginstruksi eh, guru yang sedang mengajar, supaya tidak ada apa eh, apa sih ya, karena teman sejawat gitu ya, mungkin nanti eh, dibicarakan secara santai gitu ya. Jadi tidak bisa menginstruksi. Jadi intinya Ibu tidak dapat menginstruksi ketika orang lain sedang berada di kelas ya, Iya, memimpin betul. pembelajaran. Eh, dalam kondisi seperti apa Ibu bisa melakukan instruksi? Eh, Mungkin dalam kondisi secara santai tadi ya, saya nanti dibicarakan dengan Ibu Tati gitu, di luar jam jam mengajar dia gitu ya. Terus supaya tidak ada apa ya, supaya lebih enak gitu ngobrolnya gitu. Terus saya tidak lapor dulu ke kepala sekolah, supaya takutnya supaya tidak ada ketersinggungan antara teman sejawat gitu kan. Gitu. Jadi Ibu jadi tidak akan melaporkan dulu ke kepala sekolah, tetapi yang Ibu lakukan adalah berbicara santai di luar jam mengajar Ibu Tati ya. Kemudian apa yang nanti akan Ibu sampaikan ke Ibu Tati ketika bicara santai? Nah, gitu. Saya akan menanyakan dulu kepada Ibu Tati kenapa anak itu sampai eh, mungkin dihukum gitu ya, dihukum di luar kelas. Apakah bisa dengan solusi lain hukumannya gitu? Eh, Misalkan membaca atau eh, membaca Asmaul Husna, atau dengan bacaan lain lah mungkin gitu, seperti itu. Jadi mencari intinya berarti Ibu menawarkan solusi lain hukuman untuk anak bersangkutan ya Bu ya. Ya, betul, seperti itu. Jadi tidak dengan fisik hukumannya gitu. Ya, jadi intinya Ibu tidak akan menginstruksi langsung ketika
Ibu Tati mengajar, Iya, tetapi betul. bicara santai di luar Mhm. jam mengajar, kemudian menanyakan dan mencari solusi Iya, mungkin untuk iya, hukuman iya, yang iya. tepat Mhm. untuk anak yang bersangkutan. Iya, Ya, Ibu Lili terima kasih ya sudah sama-sama. mau saya wawancara. Semoga Ibu Lili tetap semangat dan sehat ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam, Bibi Esti.